Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayu Ramadhani dengan NIM 2334. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PMK terbaru pemeriksaan pajak, yaitu apa yang berubah dan dampaknya bagi wajib pajak. Yang pertama yaitu ketentuan umum pemeriksaan. Ada dua, yaitu pemeriksaan pajak dan pemeriksa pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menghimpun, memeriksa, serta mengolah data keterangan atau bukti yang dimiliki atau dapat diberikan oleh wajib pajak. Dan kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara objektif, sistematis, serta profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang berlaku. Melalui pemeriksaan ini, otoritas pajak berupaya memastikan bahwa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian, pemeriksa dapat mengambil langkah korektif sesuai prosedur yang ada. Yang selanjutnya ada pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang telah ditunjuk secara resmi oleh DJP dan mereka diberi tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak, baik di kantor pajak maupun di lokasi kegiatan usaha wajib pajak. Tentunya dengan tetap menjunjung profesionalitas dan mematuhi hukum. Kemudian selain itu, pemeriksa pajak wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh selama pemeriksaan, serta memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dengan benar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti awal mengenai adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, baik karena ketidaksesuaian data, tidak dilaporkannya penghasilan, maupun penggunaan dokumen yang tidak benar. Sehingga pemeriksa dapat menilai apakah dugaan tersebut memiliki dasar yang kuat dan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya adalah pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang sebelumnya telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun kemudian ditemukan data baru, bukti tambahan, atau indikasi ketidaksesuaian yang menunjukkan bahwa perhitungan atau hasil pemeriksaan sebelumnya perlu diperbaiki, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan kembali untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama guna memastikan penetapan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada kewenangan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak, yaitu dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Kewenangan ini diberikan agar otoritas pajak dapat memastikan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, pemeriksa pajak dapat bertindak sesuai prosedur. Selain itu, kewenangan ini juga digunakan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan, misalnya dalam rangka penegakan hukum atau klarifikasi data perpajakan yang dianggap belum jelas. Yang kedua yaitu ada tujuan pemeriksaan. Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari pelaporan, perhitungan, hingga pembayaran pajak yang dilakukan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perpajakan, seperti memastikan penerapan ketentuan yang benar, mengidentifikasi transaksi yang berpotensi menimbulkan manipulasi pajak, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang telah patuh. Yang ketiga yaitu ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan dapat mencakup satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, bahkan seluruh pajak wajib pajak, tergantung tujuan pemeriksaan dan kompleksitas data. Pemeriksaan bisa dilakukan untuk satu atau beberapa masa pajak
masa pajak, bagian tahun pajak penuh, atau bahkan atas satu atau beberapa objek pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain, ruang lingkup pemeriksaan sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pemeriksa pajak untuk memperoleh gambaran yang tepat tentang kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup pemeriksaan. Jenis pajak yang menjadi objek pemeriksaan yaitu objek pemeriksaan pajak mencakup berbagai jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di antaranya adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah, yang merupakan pajak umum terkait transaksi usaha dan penghasilan. Selain itu, terdapat juga bea materai, serta pajak bumi dan bangunan yang berhubungan dengan pembuktian transaksi dokumen dan kepemilikan aset. Di sisi lain, pemeriksaan dapat pula dilakukan terhadap pajak penjualan, pajak karbon, dan jenis pajak lainnya yang berada dalam kewenangan DJP, sehingga pemeriksaan tidak terbatas hanya pada pajak utama yang sering ditemui, tetapi juga pada pajak baru dan pajak yang bersifat khusus. Selanjutnya ada tipe pemeriksaan pajak, ada 3. Yang pertama, pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan lengkap dilakukan dengan meneliti seluruh pos yang ada dalam surat pemberitahuan atau SPT secara menyeluruh dan mendalam. Tujuan dari tipe pemeriksaan ini adalah untuk memahami keseluruhan kondisi perpajakan wajib pajak, sehingga pemeriksa dapat menilai keakuratan seluruh komponen pelaporan tanpa ada bagian yang dilewati. Yang kedua yaitu pemeriksaan terfokus. Pemeriksaan terfokus dilakukan untuk menggali satu atau beberapa pos tertentu dalam SPT secara mendalam, namun tidak menyeluruh. Biasanya tipe ini digunakan ketika otoritas pajak menemukan indikasi ketidaksesuaian pada aspek tertentu. Misalnya penjualan, pengeluaran tertentu, atau transaksi aset tetap, sehingga pemeriksaan diarahkan langsung pada area yang dianggap memiliki resiko perpajakan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik merupakan pemeriksaan paling sederhana dan bersifat terbatas, karena hanya ditujukan pada satu atau beberapa pos tertentu secara ringkas tanpa perlu menelaah keseluruhan laporan wajib pajak. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan untuk kebutuhan klarifikasi, verifikasi, atau cross-check ketika terdapat informasi tambahan yang perlu dibuktikan, sehingga prosesnya lebih cepat dan tidak memerlukan analisis menyeluruh seperti pemeriksaan lengkap. Selanjutnya yaitu kriteria pemeriksaan, yaitu menguji kepatuhan. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Yang ketiga, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Yang kelima, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang keenam, pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Yang ketiga, wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak. Yang selanjutnya, terdapat indikasi jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak. Selanjutnya ada kriteria pemeriksaan atau tujuan lain. Di sini ada banyak sekali kriterianya. Saya sebutkan 3 saja, sisanya bisa dilihat di PPT tersebut. Yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, lalu penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan secara jabatan, pencabutan SKTOPPBB, penyelesaian keberatan, dan lain-lain. Kalian bisa melihat langsung di peraturannya yang sudah saya ringkas di samping ini, di PPT-nya ya. Yang ketiga yaitu standar pemeriksaan.
Standar pemeriksaan ada 3, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Standar umum yaitu pemeriksa pajak harus mendapat pendidikan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Yang kedua, pemeriksa pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas. Standar yang kedua, standar pelaksanaan. Persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan, hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan. Yang keempat, pelaksanaan di kantor DJP atau di tempat tinggal wajib pajak. Yang kelima, dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya, standar pelaporan. Laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan, dan usulan pemeriksa pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan pajak. Yang keempat yaitu jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan ada jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu pengujian paling lama 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, paling lama 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan paling lama 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Lalu untuk jangka waktu pembahasan akhir ada 30 hari mulai SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir, dan pembuatan laporan pemeriksaan atau LHP. Untuk pengujian yaitu sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan. Untuk pembahasan akhir dan pelaporan sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal pelaporan atau LHP. Kemudian untuk perpanjangan JW pemeriksaan, umumnya tidak ada perpanjangan, lalu ada maksimal 4 bulan khusus untuk audit grup usaha, transfer pricing, dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Perpanjangan ini hanya untuk JW pengujian. Kemudian pemeriksaan spesifik atas data konkret, 10 hari pengujian, 10 hari pembahasan akhir atau pelaporan, dan tidak ada perpanjangan. Lalu pemeriksaan tujuan lain maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan, lalu tidak ada pembahasan akhir dan tidak ada perpanjangan. Mungkin itu saja pembahasan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.